pada saat itu kami sudah katakan bahwa akan menuai berbagai macam persoalan-persoalan di akhir 20 tahun masa dana otsus itu, dan sekarang kita lihat semua. Jadi saya pikir persoalan Papua ini kan bukan persoalan baru. Ini akumulasi kekecewaan yang begitu panjang dari generasi per generasi. Sekarang sudah, kalau kita lihat, Pak Usman bisa klarifikasi, dari generasi pertama yang sudah meninggal yang di luar negeri, kemudian generasi kedua, kami ini generasi ketiga, kemudian generasi keempat Egyanus Kogoya, sekarang dengan Johnny Botak yang lagi di Intan Jaya dan lain sebagainya. Dan mungkin 10 tahun lagi, saya sudah sampaikan ke Pak Menko Polhukam, Pak Fedi, Pak Usman paling tahu persis itu. Dengan kematian si Misko Dwi Yangge yang kami waktu itu membantu bersama-sama dengan Komnas HAM, Amnesty International. Ini anak 14 tahun. Sekarang kita upayakan untuk menegakkan keadilan. Dia sudah bebas, tapi diteror kiri kanan, pulang, kemudian sekarang dia meninggal. Yeah. Ini anak 14 tahun. Jadi akan ada luka baru, dendam baru pasca Misko Dwi Yangge ini 10 tahun ke depan. Yeah. Nah, tadi saya sepakat bahwa begini, Bayu, Pak Beni, bukan persoalan di Intan Jaya atau di ini itu karena masalah politik lokal kayak pilkada dan ini nggak bisa kita sederhanakan masalah itu. Dan penyelesaian itu sudah banyak upaya. Kita masih ingat, tadi Pak Usman sudah katakan Pak Jokowi sebetulnya dari 2014, tanggal 27 Desember beliau datang ke Papua setelah menjadi presiden, kemudian menyampaikan secara terbuka pada saat Natal di sana bahwa dia akan menyelesaikan Papua dengan hati. Kemudian itulah tadi beliau memberikan amnesti, kemudian memberikan kebebasan pers untuk boleh masuk, kemudian masalah-masalah HAM 3 yang masalah itu selesai, dia akan tuntaskan. Nah, kita lihat proses itu Bayu. Kemudian pada 2017 itu terangkat di Mahkamah Internasional pada saat itu. Kemudian 2017 tanggal 21 Desember Pak Jokowi mengangkat almarhum Leleh Tebai menjadi ketua dialog. Saya kebetulan diajak pada saat itu. Nah, sampai beliau meninggal, Kepresnya nggak keluar, kita nggak bisa berbuat apa. Jadi memang masih. Jadi dialognya tidak terjadi pada waktu itu, Bang Nggak Yori? bisa, karena kita nggak bisa bekerja. Dan saya pengalaman kami coba melihat berbagai macam persoalan ini dalam kapasitas saya sebagai Ketua Por Papua, komunikasi dengan Menko Polhukam dan jajarannya. Ya. Kita komunikasi memang. Jujur, kalau saya mau katakan, pemerintah ini belum punya persepsi yang sama melihat Papua. Saya selalu katakan, kalau kita mau ini, mari kita ngomong. Ya, jadi sekarang ada dua kekuatan. Jadi gini Bang Yoris. Ya, jadi gini Bang Yoris. Ini kalau bisa momentum Pak Jokowi, karena Pak Jokowi yang sekarang menjadi presiden sudah menjanjikan sesuatu untuk Papua dilaksanakan. Pemerintah harus menggunakan ini sebagai political will untuk Papua. Jangan khawatir, saya yakin dari Bang Yoris masih banyak tokoh-tokoh Papua yang bisa diajak bicara, mewakili Papua untuk bicara ini. Mengacu pada Bang Usman, Aceh saja bisa selesai. Papua juga pasti bisa selesai. Saya mau katakan kami sudah katakan, waktu kami ketemu For Papua dengan Menteri Luar Negeri, dengan Menko Polhukam, semua menyatakan itu. Dan saya masih, Ibu Menlu katakan bahwa dia sudah sampaikan bahwa penyelesaian persoalan-persoalan seperti ini tidak bisa dilakukan dengan pendekatan militer. Harus dialog. Nah, memang persoalan sekarang ini, Bayu, kami juga sudah sampaikan kemarin, saya juga Desember, Februari kemarin ketemu dengan tokoh-tokoh massa. Memang persoalan kerangka dialog di internal Papua ini yang kita perlu satu rumusan, saya pikir Pak Usman juga paham. Yang mana, siapa yang harus mewakili apa, generasi yang mana, yang di luar apa di dalam. Banyak masih persoalan, tapi ada will dulu. Pemerintah maunya gimana? Mari kita selesaikan itu. Saya garis bawah ini, kerangka atau rumusan untuk berdialog dengan Papua. Kita buat itu. Kemudian saya juga ambil catatannya Bang Yoris tadi, penyelesaian secara militer, secara senjata
mungkin kurang pas untuk Papua selama ini. Maka setelah jeda, saya akan ke Pak Benny Mamoto. Kemarin kan ketemu sama Pak Kapolri, apakah hal semacam ini juga menjadi sesuatu yang ada di pikiran kepolisian? Saya tahu polisi tidak bisa menyelesaikan ini sendiri, bahkan sudah dibantu oleh TNI dan lain-lain. Nah, ini yang ingin saya tahu dari kepolisian, terutama Pak Benny, sebagai yang mencoba untuk membuat Papua lebih aman dari situasi yang sekarang. Kami segera kembali saja. Hai, ada yang baru dari McCheese. McFlash, keju slice pertama yang mudah meleleh. Bisa ke semua makanan. Lihat, langsung meleleh. Mendingan langsung kita cobain yuk. Gimana? Lebih keju banget kan? Bikin semua makanan lebih menggoda. McFlash keju slice dengan kejutan lelehannya. Keju, ya McCheese. Pernah nggak sih kamu ngalamin kayak gini pas lagi sibuk-sibuknya kerja? Gak usah panik, cek aja di monotaro.id. Lengkap produknya, banyak fitur bisnisnya. Udah gitu deliverynya cepat dan gratis ongkir. Yuk belanja kebutuhan industri dan kantor di monotaro.id. Kalau mereka bawa senjata, mereka tidak bawa senjata, mereka bergaul dengan masyarakat kita. Kami kan juga sulit membedakan ini dia dikatakan atau tidak. Lihat memang persoalan HAM itu menurut saya itu hal yang paling tidak harus, menurut saya harus pemerintah bisa mengungkap. Untuk kesekian kalinya, kelompok kriminal bersenjata di Papua menantang TNI dan Polri untuk melakukan perang terbuka. Terkait isu ini, saya ingin mengajak Anda Detikers untuk mengikuti perbincangan dengan Kapolda Papua, Bapak Irjen Polisi Paulus Waterpauw. Beliau putra asli Papua yang sudah 18 tahun bertugas di wilayah Papua. Bagaimana detailnya? Mari ikuti percakapannya melalui aplikasi Zoom berikut ini. Halo, Bapak Paulus Waterpauw. Apa kabar, Bapak Paulus? Ya, Mas Ajat, Mas Ajat, saya baik-baik. Alhamdulillah sehat-sehat. Ya. Ya, kita jumpa lagi nih. Udah berapa tahun kembali bertugas di sana ya, Pak? 2 tahun lebih ya, Pak ya? Ya, 2019 ini 2021. Waktu di Mabes kita cuma selewat-selewat aja jumpa ini. Pak, saya boleh lepas aja ya, Pak? Kita kan jarak jauh nih, Pak. Boleh, sama saya juga ya, lepas aja. Ya. Oke. Pak Paulus, saya ingin mendapatkan gambaran terkait kondisi terkini keamanan di Papua di awal 2021 ini. Karena beberapa hari lalu ada salah satu kelompok KKB yang mendeklarasikan diri atau menantang TNI Polri untuk melakukan perang terbuka. Pertama saya mau sampaikan dulu tentang keadaan kekinian di Intan Jaya ya. Ya. Keputusannya memang Intan Jaya dengan kedudukan alam, keadaan alam maksud saya, dan juga geografis ini dia agak memipih ya, dia tidak merupakan areal yang terbuka gitu ya, dia memipih banyak daerah yang terjal, jurang, dan juga perlintasan jalur jalan maupun aktivitas kegiatan itu sangat sulit ya, sulit hingga ya itu merupakan bagian lain yang mungkin sedikit menghambat proses pembangunan di sana. Nah, kemudian yang kedua, saya ingin menyampaikan tentang keadaan kekinian di Intan Jaya ya. Pertama saya mau sampaikan dulu tentang keadaan kekinian di Intan Jaya ya. Pertama saya mau sampaikan dulu tentang keadaan kekinian di Intan Jaya ya. Pertama saya mau sampaikan dulu tentang
memberikan kesulitan bagi kita, tetapi juga menguntungkan bagi mereka yang ada di Itu khas Intan Jaya Pak ya, kondisi seperti itu. Intan Jaya, betul. Oke. Ya cukup tinggi itu anunya wilayah dan baru kan daerah pemekaran yang baru. Itu Mas Derajat. Kemudian kelompok ini memang sudah kami petakan. Ya. Mereka ini dikomandoi oleh seorang Undinus Pogoya. Undinus Pogoya. Ya, dia itu adalah disebut sebagai kepala operasi Intan Anjing. Jaya sekarang dari kelompok kriminal bersenjata. Ini